Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, pertemuan kali ini aku akan membahas sedikit mengenai regulasi dari ekspresi gen. Nah, ini termasuk dogma sentral juga ya. Nah, kita bakal bahas, jadi bikin tutor 101 ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Pertama, apa sih prokariot, eukariot kemarin sudah dibahas ya, bahwa dia itu bisa merespon. Kalau satunya prokariot itu respon saja, eukariot itu lebih kompleks, biasanya dia lebih ke homeostasis, menjaga keseimbangan di dalam sel gitu, atau di lingkungannya. Nah, ini ekspresinya dia ya intinya adalah dari DNA. Kalau secara umum itu dari DNA ke RNA ke protein. Protein nanti yang merupakan ekspresi gitu. Nah, selanjutnya oke, ini. Nah, pertama kalau di bakteri itu ada namanya operon ya. Operon itu kayak ya seperti namanya, operon itu berdasar dari operator gitu. Nah, intinya ngapain sih? Intinya dia itu ngatur gimana caranya si ekspresi itu sesuai kebutuhan saja. Soalnya resource itu terbatas ya pada aslinya, dan biar bakteri ini dia resource efficient gitu, dia nggak menghabiskan banyak resource ya. Ketika dia mau bikin sesuatu atau mau memecah sesuatu ya, yang mau dipecah itu harus sesuai dulu kondisinya. Misalnya kalau triptofan ini dia bikin enzim-enzim yang dia dapat membentuk dari asam amino lain untuk membentuk asam amino yang langka, yaitu triptofan di bakteri. Nah, triptofan ini diatur ekspresinya. Biar apa? Kalau nggak lagi butuh triptofan ya nggak disintesis gitu. Nah, si operon itu biasanya mengatur suatu gen gitu ya. Nah, gen itu biasanya dia di dalamnya si bakteri gitu ya, karena dia itu lebih terbatas gitu ya, kalau menurut ya lebih primitif lah. Nah, itu gen itu biasanya digabung tuh. Satu gen itu dia bisa mengkode berbagai macam protein. Nah, akhirnya apa? Ketika transkripsi kan namanya trans, ganti skripsi, tulisan. Jadi dari tulisannya bahasanya pakai DNA ganti ke RNA. Nah, ketika dia ganti, akhirnya apa? Si RNA ini dia bacaannya itu ada berbagai macam protein tuh. Namanya dia polisistronic. Tuh. Jadi si RNA-nya isinya langsung banyak protein dalam satu kali. Nah, akhirnya diatur tuh. Jadi kayak kumpulan gen itu kan tadi mengatur triptofan, kalau contohnya di yang sebelumnya ini. Nah, ini kan ada gennya EDCBA gitu ya. EDCBA ini ke 55-nya ini ditranskripsikan satu waktu, akhirnya ya diatur aja transkripsinya seperti apa oleh operon. Nah, operon itu ngaturnya gimana? Operon itu ngaturnya gini. Jadi dia ada switch-nya, ada kayak on off-nya. Itu namanya daerah operator. Daerah yang menentukan apakah transkripsinya jalan atau enggak. Nah, terus habis itu operon ini yang bisa dinyalamatikan oleh ya tergantung zat pengaruhnya, entah itu aktivator atau represor gitu ya, enhancer atau represor. Nah, aktivator atau represor itu nanti akan menentukan dia sifat regulasinya apa, positif atau negatif. Ya kalau represor kan menekan, nggak baik tuh, jadi negatif ya. Jadi kalau represor ketemu operator, berarti operatornya mati gitu ya. Represor ketemu represor aktif gitu ya, represor fungsional ketemu operator, itu nanti operatornya off gitu, off dulu, nggak dulu. Nah, terus yang si aktivator itu kalau aktif dia ketemu sama si operator gitu ya. Aktivator yang dalam bentuk fungsional gitu ya. Aktivator fungsional ketemu operator, operatornya malah jadi on gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya operon. Nah, ini ya. Yang tadi itu pakai represor ya, yang si triptofan itu. Jadi represor kalau ketemu si operator itu nanti akan menyebabkan si RNA polimerase ya. RNA polimerase itu adalah suatu kompleks RNA yang dia itu fungsinya bisa menggandakan. Dia itu enzim gitu ya. Enzim yang bisa untuk elongasi ketika transkripsi gitu. Jadi dia yang bagian menuliskan kopinya dari DNA template gitu. Itulah RNA polimerase, dikopi ke dalam bentuk RNA yang mau nanti jadi messenger RNA tuh. Nah, terus habis itu selanjutnya ada korepresor juga. Nah, ini korepresor ini dia itu bekerja sama dengan represor buat matiin. Jadi ya sama kayak ya kerjasama gitu untuk inaktifkan gennya untuk mencegah transkripsi.
Tuh, itu simpelnya. Nah, terus nanti kayak yang regulasi negatif itu berarti apa? Berarti operonnya asalnya nyala. Terus habis itu bisa dimatikan, itu namanya regulasinya negatif gitu ya, kontrolnya negatif. Kalau positif itu berarti aslinya mati tapi bisa dinyalakan. Contohnya yang itu apa? Yaitu operon laktosa. Kalian bisa lihat di Google banyak tuh. Nah, terus habis itu ini. Nah, ini penggambarannya. Nggak perlu bingung, nggak perlu pusing-pusing. Langsung kita lihat aja di sini. Nah, pertama ini ada RNA polimerase yang bagian nulis tadi. Ini produk tulisannya. Nah, kalau dia operatornya nggak ditutup, nggak dihambat, nih, represornya nggak nempel karena ini inaktif ya, represornya bentuknya nggak pas tuh, nggak lagi fungsionalnya tuh. Akhirnya apa? Nggak bisa nempel ke operator, nggak nempel ya, berarti operatornya gasken gitu. Operatornya gasken, ya udah dia nanti ada mRNA yang terbentuk gitu. Nah, mRNA terbentuk, nanti dia akan membentuk poliribosom atau disebut polisom. Dia nanti dibaca di bagian yang start codon ini, sehingga apa? Nanti dia menghasilkan protein hampir bersamaan, terus nanti si triptofan bisa dihasilkan gitu ya. Nah, terus ketika ada triptofan tuh, udah dihasilkan triptofan, udah banyak triptofannya, kan berarti udah nggak butuh lagi buat bentuk sintesis lagi. Berarti apa? Nanti triptofan ini bisa menempel nih, karena konsentrasinya tinggi, karena banyak gitu ya. Akhirnya dia ketemu sama si represor tadi. Karena dia bekerja sama si represor dengan si represor untuk membentuk represor yang fungsional, akhirnya kita sebut si triptofan itu adalah co-represor, pembantu represor. Nah, pembantu represor bergabung dengan represor, akhirnya represornya konformasi atau bentuknya itu ya. Konformasi, berarti bentuknya itu sesuai dengan operator, bisa nempel tuh ke operator. Akhirnya apa? RNA polimerasenya nggak bisa nempel, kayak dihambat gitu ya. Sebenarnya lebih ke afinitas gitu. Jadi sebenarnya itu berupa afinitas. Kebanyakan ini berupa chance gitu. Chance untuk nempel, chance untuk tidak nempel. Chance untuk nempelnya asalnya tinggi kalau nggak ada yang hambat. Gitu. Kalau operatornya modenya on, kalau operatornya modenya off, si RNA polimerase itu dia nanti akan afinitasnya berkurang, jadi nggak kelet. Karena nggak kelet, mRNA-nya nggak bisa terbentuk komplit. Kalau nggak komplit ya enzimnya ini kan harus komplit ya mRNA-nya, karena semua protein enzimnya ada di situ, EDCBA. Nah, kalau dia nggak komplit ya nggak jadi, kurang yang A aja misalnya, ya berarti kan dia nggak diubah, dari hasilnya diubah sama B nggak ada yang ngubah menjadi triptofan tuh, ya tetap aja nggak terbentuk gitu. Nah, selanjutnya membahas mengenai genom ya. Nama dari gathering kita tuh, masa kita nggak tahu artinya? Genom itu artinya keseluruhan dari gen yang ada di dalam makhluk hidup gitu, suatu spesies. Misalnya ada manusia tuh, gen dari manusia punya gen apa aja? Punya gen yang buat di dalam nukleus dulu ya, di dalam nukleus dulu kita konteksnya. Nah, itu nanti ada gen di otot gitu, gen untuk membentuk saraf, gen untuk sekresi insulin, semacamnya dan seterusnya. Semua kumpulan-kumpulan gen itu kan ada lokasinya sendiri-sendiri, ada yang di kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23, yaitu kromosom kelamin gitu ya, gonosom. Nah, 1 sampai 23 itu semua kromosom utuh itu kita sebut genom. Itu adalah informasi yang kalau diekspresikan oleh suatu sel itu bisa menghasilkan manusia gitu. In a manner of speaking. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ada inducer atau aktivator gitu ya. Nah, karena namanya inducer, menstimulasi gitu, akhirnya apa? Dia itu disebutnya inducible. Kalau yang tadi kan represor, menekan, akhirnya repressible. Bisa ditekan, yang satunya bisa diindus. Nah, tapi jangan tertipu, ini bukan positif negatif. Ini bukan kontrol positif negatif. Kenapa? Positif negatif itu ditentukan oleh yang menempel ke operator itu ngapain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata apa? Dia itu represornya bentuknya aktif dari awal, sehingga apa? Ketika nempel di operator, ketika dia di kondisi awal, dia bakal nempel ke operator, sehingga afinitas RNA polimerase rendah. Polimerasenya nggak kelet ke gennya, nggak bisa transkripsi dengan baik, nggak lancar, akhirnya ekspresinya rendah gennya. Nah, ekspresi nanti kita bahas habis ini. Nah, selanjutnya ini RNA polimerase, lag Y, lag A, lag Z gitu ya. Nah, ketika dia itu ternyata ada si laktosa ya, ini kan lag itu singkatan dari laktosa ya. Nah, ketika ada laktosa dan ada isomernya, laktosa isomer itu artinya mirip-mirip sama laktosa gitu ya, padanannya gitu. Nah, isomernya itu nempel sama
si represor tadi itu nanti dia akan inaktif. Nah, menariknya apa? Terus kita bisa muncul pernyataan, nah represor yang di TRP sama di LAC ini munculnya dari mana? Apakah sama? Beda ya? Jadi nanti di hulu, atau kalau nanti bahasa kerennya itu adalah upstream gitu ya. Upstream dari gen ini, dari gen LAC itu ada namanya gen regulator. Regulator yang bagian ngatur. Regulator nggak bisa menghasilkan apa? Dia menghasilkan mRNA yang kalau ditranslasikan hasilnya protein gitu. Proteinnya apa? Represor. Kalau punyanya I berarti regulatornya si laktosa berarti LAC-I gitu ya. Lactose inducer. Dia represor tapi dalam logika kerjanya dia justru bisa diindus gitu. Makanya itu inducible tapi kontrolnya negatif. Jangan kebalik. Negatif atau positif itu kita lihat dia pakainya represor atau aktivator. Kalau inducible, reversible baru kita lihatnya apakah dia itu secara keseluruhan dia itu dari non-aktif jadi aktif atau dari aktif jadi non-aktif gitu. Oke. Nah, ini yang positif ya. Kalau tadi kan yang negatif ya. Yang positif itu pakai CAMP, cyclic adenosine monofosfat. Adenosin yang ketemu sama satu fosfat. Adenosin itu yang kemarin itu ya, adenin, tapi nanti jadinya adenosin itu berarti cuman apa? Cuman gulanya sama fosfatnya, sama basa nitrogennya, terus gugus fosfatnya cuma satu, makanya monofosfat, MP gitu. Nah, siklik, gimana siklik ya? Maksudnya monofosfatnya nanti dia bengkok, akhirnya bentuknya siklik muter. Jadi cincin. Nah, ini ngapain? Bersama dengan si CAP, dia itu katabolit aktivator protein ini ya. Nah, CAP dan CAFP itu nanti dia bisa mengaktifkan. Nah, ini. Kalau tadi kan mematikan, kalau ini mengaktifkan. Maksudnya gimana? Ketika dia menempel pada si DNA-nya ya, berkontak dengan DNA, baik itu operon dan semacamnya, CAMP dan CAP itu justru menyebabkan apa? Menyebabkan afinitas RNA polimerase naik gitu. Jadi operonnya itu jadi on ketika si CAP nempel, makanya CAP kita sebut aktivator. CAMP itu kan nempel ke CAP, berarti kita sebutnya koaktivator gitu. Temennya gitu kan yang bantuin, nggak bekerja secara langsung. Nah, ini nih. Ini namanya dogma sentral ya. Pertama, dia ada disuruh. Jadi kita gampangnya itu kita asumsikan bahwa suatu sel itu adalah pabrik gitu ya. Adalah suatu kota gitu. Misalnya itu suatu kota gitu, di Attack on Titan ada temboknya gitu, ada membran selnya. Nah, di nukleus itu kita bisa sebut town hall-nya gitu, kota. Di pusat kotanya ada gedung wali kota atau gedung DPR gitu. Dia yang nyuruh-nyuruh intinya lah, dia yang nyuruh-nyuruh. Jadi dari DNA itu kayak recordnya. Jadi di DNA itu kayak kita bisa asumsikan di sana di dalam DPR itu ada arsipnya, arsip aturan dan tugas gitu ya. Jadi ada arsip untuk peraturan-peraturan gitu. Nah, RNA itu apa? RNA itu adalah selebaran peraturan atau conscript gitu kalau kalian tahu. Jadi kayak selebaran tugas yang pamflet-pamflet yang nanti ditempel-tempel gitu. Atau sebutannya aja kalau simpelnya kita analogikan dengan broadcastan WhatsApp gitu. Nah, itu adalah RNA-nya. Tapi RNA itu kalau ditulis cuman pokoknya besok ngaji gitu. Kalau misalnya instruksinya pokoknya besok kerja bakti. Nah, itu enggak lengkap. Harus dikasih pembuka penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bla 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 bla. Kenapa? Ya biar survive gitu. Jadi yang aku analogikan dengan pembuka penutup adalah cap 5 aksen. Cap itu topi, berarti di atas ya, di ujung, di awal ya di ujung. Terus di pangkal ya, bukan di ujung, di pangkal. Cap itu berarti di 5 aksen gitu. Cap 5 aksen dan rantai poli A. Poli A-nya ngapain nih? Kenapa kok dikasih adenin banyak banget? Jadi mRNA yang dewasa di eukariot ya, kan ada nukleusnya, berarti eukariot. Nah, yang panjang itu tail ini itu nanti ada A gitu, ada tulisannya kalau kalian baca itu nanti kayak orang teriak gitu. Nah, itu ngapain? Ya, jadi ada namanya exonuklease. Jadi enzim yang motong si mRNA buat apa? Ya biar mRNA itu nggak terus-terusan ada. Loh, kenapa? Kan kalau terus-terusan ada untung nggak juga. Kalau ketika nggak diminta ekspresinya tapi dia terus-terusan ada, kan rugi gitu ya. Kan rugi, nanti dia overekspresi gitu. Nah, biar nggak overekspresi, makanya mRNA itu bisa didegradasi. Nah, terus muncul permasalahan, lah gimana kalau terdegradasi sebelum dia
ditranslasikan sebelum dijadikan proteinnya gitu, sebelum dilaksanakan si tugas itu. Udah hilang duluan ya, biar gak hilang duluan, biar survive tadi. Makanya dikasih ekor poli A sama cap 5 aksen. Cap 5 aksen ini membantu buat keluar dari gedungnya gitu, kayak stempelnya. Oh, ini udah disetujui gitu. Cap 5 aksen itu kayak stempel dari town hall-nya gitu, dari gedung DPR. Oh, ini titahnya sudah disetujui perintahnya gitu. Nah, selanjutnya ketika di sitoplasma dia bisa nempel ke ribosom. Dia pertamanya ke subunit kecil dulu ya. Ini kalau udah bahas subunit terlalu ribet lah. Gampangnya dia nempel dulu, intinya dia nempel ke ribosom terus membentuk kompleks. Kalau ini mRNA benar-benar masih utuh punya cap 5 aksen sama ekor poli A, berarti dia dianggap oh ini mRNA yang memang masih layak pakai, ya bakal dipakai. Jadi di situ itu nanti ada bagian sequence untuk inisiasi ya. Tergantung itu bisa berbeda-beda baik prokariot maupun eukariot. Aku nggak bakal mendalam ke situ karena ya kita belum mendalam ke situ ya. Jadi itu dulu. Cukup tahu aja kalau mRNA itu bisa dikenali yang masih berguna, yang masih bisa dipakai, mana yang belum bisa dipakai, mana yang sudah nggak boleh dipakai gitu. Terus dibaca deh, bacanya gimana? Nah, ini ya. Kita ke ya ini regulasi nanti dulu aja. Nah, ini ya kita ke pembentukan mRNA tadi nih. Jadi dari arsip itu ya. Dari arsip itu tulisannya kayak buku gitu, simpelnya kayak buku. Buku itu tebel banget, ada basa-basinya. Basa-basi itu bisa kita anggap intron gitu. Kenapa disebut intron? Karena dia nggak dikeluarkan, nggak diekspresikan. Di dalam aja ada gitu, di DNA ada tulisannya, tapi nggak pernah diekspresikan, makanya intron gitu sebutnya. Padahal dia di dalam gen, gitu, di dalam bagian gen. Nah, ada namanya promoter. Promoter itu mempromosikan apa yang dipromosikan, transkripsi gitu. Jadi transkripsi mulainya dari mana? Dari promoter yang tadi ya. Terus nanti kalau di eukariot, ingat eukariot dan mungkin beberapa archaea, tapi eukariot itu dia kebanyakan gennya mengandung intron gitu. Intron ini ngapain? Intron ini memberikan kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk splicing. Splicing terus alternative splicing. Jadi nggak cuma dipotong dikeluarkan. Jadi intronnya nggak cuma dipotong dan dibuang, tapi eksonnya bisa disusun sesuai permintaan. Jadi maunya ekson yang gimana aja, perintahnya apa aja. Misalnya di dalam titah kerja bakti tadi ada tugasnya, ada nyapu, ada bersih-bersih got gitu, ada ngapain, benerin lampu, benerin jalan, benerin taman gitu. Nah, yang mau disuruh buat minggu ini apa gitu istilahnya gitu, simpelnya gitu. Oh, ternyata cuma disuruh nyapu sama bersihin got gitu, bersihin selokan. Ya udah. Berarti ekson yang lainnya dipotong, dibuang, ekson yang sisa tadi digabung. Gabungnya pakai apa? Namanya ligase atau kita sebut itu lemnya materi genetik. Lemnya DNA, lemnya RNA pakainya namanya ligase. Nah, kalau udah baru yang tadi dikasih cap 5 aksen, kasih stempel sama ini poli A tail ini yang kayak BCS-nya gitu, dilengkapin kayak pembukanya, bla bla blanya gitu biar survive gitu. Nah, enhancer. Nah, ini enhancer ini nanti dulu ya. Nah, ini kan ada data box kan, nggak tahu konsensus sequence kan, ya ribet ya, jangan dulu. Nanti pusing, jangan dulu. Nah, terus habis itu ini RNA splicing, bla bla bla, initiation. Nah, ini ya jadi si protein itu bisa dipotong ya, namanya dengan proteosom. Nah, ini bentuk-bentuk RNA selain mRNA, ada mikroRNA, small nuclear RNA, sirna, small interference, banyak banget. Tapi kita belum sampai situ dulu ya. Ini kita udahi dulu yang sininya. Oke, jadi ini ya, karena nggak ada PPT-nya, ternyata aku lupa halaman PPT-nya yang mana, biar cepat ini aja. Nah, ini simpelnya. Jadi ngapain sih si translasi itu? Translasi itu kayak pabriknya yang habis disuruh gitu, atau target dari mRNA itu adalah ribosom gitu. Kalau tadi ada perintah, misalnya di dalam kota tadi, ya berarti ini yang dapat perintah, misalnya rakyatnya, atau kalau perintah produksi, ini simpelnya kalau ini pabrik ya gitu ya. Ribosom itu pabrik, di kota itu analoginya pabrik. Berarti tadi perintahnya apa? Perintahnya bukan kerja bakti, perintahnya adalah perintah produksi.
Yang diproduksi apa? Protein ini misalnya. Misalnya hemoglobin gitu ya. Protein hemoglobin. Oke, siap gitu. Yang alfa atau yang beta? Oh, yang alfa. Jadi tadi splicingnya yang alfa. Oke, alfa siap. Itu. Nah, terus setelah si mRNA sampai di ribosom dan udah membentuk kompleks translasi. Kompleks artinya apa? Udah ada subunit kecil, subunit besar sama mRNA-nya udah nempel gitu ya. Nah, nanti kodon mulai dibaca. Jadi ada startnya dulu, sama aja, ada inisiasi, ada elongasi, ada terminasi, sama aja kayak transkripsi. Ada mulainya, ada ketika bacanya, ada selesainya, gitu ya. Bedanya apa? Kalau translasi itu terjemahan, kalau transkripsi itu ganti bahasa, kalau translasi ini diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Diterjemahkan menjadi makna. Maknanya apa? Protein, gitu ya. Jadi ini perintahnya proteinnya seperti apa urutannya gitu ya. Nah, protein itu aslinya apa? Polipeptida. Poli itu banyak, peptida itu ya ini tadi asam amino. Yang ngasih siapa yang bawakan? Yang bawakan namanya tRNA atau kita sebut amino asil tRNA. tRNA yang ketambahan asam amino gitu. Oke. Dia ngapain? Dia itu cuman mindahin gitu, cuman nganterin. Oh ini mintanya misalnya kalau pertama itu kan kodon start ya, kodon namanya start. Itu yang pertama ketika dia mRNA itu mulai itu namanya kodon start. Kalau udah selesai namanya kodon stop. Start itu ada AUG. Kenapa kok bukan ATG ya? Karena ini RNA ya. Ingat RNA itu pakainya urasil, bukan pakai timin. Gak tahu, aku juga gak hafal kenapa. Tapi itu ingat dulu aja. Nah amino asil tRNA ini ngapain nanti amino asil tRNA itu nanti amino asil, aminonya itu dikasihkan gitu. Jadi tRNA pertama itu bawa metionin, terus selanjutnya apa terserah gitu. Terus selanjutnya sesuai dengan permintaannya tadi, sesuai dengan mRNA-nya yang tiga basa nitrogen selanjutnya apa. Jadi bacanya kodon itu bacanya per 3 itu ya. Tiga selanjutnya gitu. Perkelipatan 3 bacanya. Nah, terus itu kalau sudah metionin nempel, yang kedua nempel lagi, itu nanti namanya si elongasi. Jadi nanti yang pertama bakal kegeser tuh. Nah ini kita lihat ya di yang sebelumnya. Nah ini ya, ini ada 3 daerah gitu. Daerah pertama pembacaan, daerah pertama elongasi, daerah ketiga itu adalah ketika dia lepas. Ini ya digambarkan ada A, P gitu ya, A side, P side gitu ya. Nah, jadi ini nanti pokoknya dia nambahkan terus nih. Jadi amino asil tRNA yang cocok itu nanti dia bisa nempel ya, karena cocok komplemennya. Jadi kodonnya itu ketemu sama komplemen. Komplemen bukan berarti persis, artinya apa? Lawannya gitu. Pasangannya artinya anti kodonnya gitu. Makanya tRNA itu tRNA itu adalah mencocokkan antikodon dengan kodon gitu. Nah, nanti kalau udah jadi semua gimana? Kapan selesainya? Selesainya ketika ketemu salah satu dari stop kodon gitu ya. Stop codons. Nah, itu ada 3. UAG, UAA, UGA. Di antara 3 ini. Terus nanti bacaannya yang dibaca itu kodonnya apa aja sih? Nah, ini kemarin juga udah dikasih sama dosen kita sebenarnya. Ini ya, tabelnya. Jadi urutan ini dari 3 gitu ya. Dari 5 aksen ke 3 aksen. 5 aksen itu apa? Kalau kita ingat ini, nukleotide. Nukleotide, oke. Nah, 5 aksen itu mana? 5 aksen itu adalah bagian gulanya. Bagian gulanya yang mana? Bagian gulanya yang ini nih. Yang nempel sama fosfat. Itu gula nomor karbon nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus yang 3 aksen mana? Ya udah yang karbon nomor 3. 1, 2, 3. Oke, yang dia yang OH. OH nanti yang di bawah yang nempel sama fosfat punyanya yang di bawahnya gitu. Makanya itu 5 aksen, 3 aksen itu dari mana? Itu. Nah, terus transkripsinya translasi mulainya dari mana? Apakah ada ujung yang bisa dibedakan juga? Ada tuh. Kalau kita lihat amino asid backbone, nah kalau kita lihat struktur tulang belakangnya itu ada seperti ini. R ini nanti variasinya. Kalau metionin nanti ada apa? Kalau misalnya paling gampang itu kalau nggak salah alanin ya. Alanin itu kalau nggak salah ada H gitu doang. Gitu. Nah terus NH3+ itu nanti kita sebut N terminus. Ujung yang sebelah nitrogen. Ini yang paling pertama itu nanti jadi metionin itu yang mulai itu nanti dia N duluan. Nyambungnya gimana? Nyambungnya nanti yang nomor 2
itu nyambungnya di yang C terminus, yang COO minus ini, yang karboksil ini. Nah, COO min ketemu sama ya COOH ya nanti ya, ketemu sama NH3 gitu ya. Itu nanti dia membentuk lagi H2O gitu melalui proses dehidrasi. Jadi dari kedua senyawa tadi dihilangkan satu H2O gitu. Terus akhirnya dia nanti nyambung gitu, gabung. Nah, jadi nanti yang pertama tertranslasikan itu N terminus, yang terakhir itu C terminus gitu ya. Terus setelah itu apa? Setelah itu ya nanti namanya modifikasi pasca translasi gitu ya. Yang aku tulis namanya modifikasi pasca, atau kalau bahasa Inggrisnya post translasi. Ngapain tuh? Ngapain ya? Sebenarnya menarik ya. Ini beragam. Jadi protein itu habis jadi itu kadang nggak didiamin aja. Misalnya gimana? Misalnya dia bikin antibodi nih, antibodi, terus dibikin apa? Dibikin ada dikasih glukosa, dikasih rantai gula gitu ya. Bukan glukosa sih, polisakarida. Nah, itu nanti berarti kita namanya itu namanya proteinnya digabung sama gula berarti gliko ya. Glikoprotein gitu. Kalau digabung sama lemak, lipoprotein gitu. Jadi itu modifikasi pasca translasi salah satunya dari dua itu. Nah, selain itu ada apa? Selain itu adalah ada namanya folding. Nah, folding itu biasanya dibantu oleh suatu protein yang kita sebut namanya chaperone. Nah, protein chaperonin ya bentuknya seperti ini ya. Nah, itu ngapain sih dia? Dia itu si polipeptida yang masih kayak rantai tadi, belum punya bentuk, itu dia dimasukkan ke dalam chaperonin, dibiarkan berinteraksi gugus sampingnya, baik itu sekunder itu yang nanti gugus sampingnya antara itu ya alpha helix beta plated sheet gitu ya. Ini ya kalau kita lihat secondary structure. Nah, ini ya. Nah, ini terus habis itu seterusnya sampai jadi protein yang kayak gini. Nah, ini alpha helix beta plated, terus jadi tersier dulu. Tersier itu satu polipeptida gitu ya. Satu rantai udah berinteraksi sampai bulat sampai suatu bentuk. Gitu, satu bentuk yang jadi nanti ada beta, ada alfa di dalamnya gitu. Nah, kuartener itu gimana? Kuartener itu adalah ketika beberapa rantai. Jadi polipeptidanya nggak cuma satu, ada rantai yang satu, rantai yang dua udah bentuk tersier semua, gabung tuh jadi lebih besar gitu. Jadi wrap around-nya secara keseluruhan seperti itu ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan di kalian, bagaimana kalau misalnya si translasi itu terjadi di ribosom yang kasar, ribosom di RE kasar gitu ya. Nah, itu dia ngapain? Ya, jadi dia itu sebenarnya adalah protein yang diekspor. Protein yang diekspor. Nah, ini kalau kita lihat simple ya. Mungkin kita lihatnya dari RE. Nah, jadi ini pertama dia itu gimana? Ribosom tadi itu mengenali. Jadi ribosom itu kan tadi elongasi ya. Ketika dia menghasilkan polipeptida. Nah, beberapa polipeptida pertama di beberapa protein, jenis protein itu ya, itu mengandung namanya adalah signaling sequence atau urutan polipeptida yang mensinyalkan ngapain? Kalau dia itu protein yang ada lokalisasinya, ada tempatnya. Oh, aku harusnya di mana gitu. Protein ini harusnya ditempatkan misalnya dikeluarkan, misalnya insulin gitu ya. Insulin itu ya protein ya. Nah, akhirnya gimana? Dia ditaruh di retikulum endoplasma, ribosomnya akan pindah tuh, migrasi ke retikulum endoplasma, nempel. Jadi retikulum endoplasma kasar itu ketempelan ribosom, terus nanti polipeptidanya dihadapkan ke dalam gitu ya. Akhirnya apa? Si polipeptidanya itu nanti hasil translasinya itu dia masuk ke dalam si lumen atau rongga gitu di dalam lubang. Jadi ini pabriknya beda lagi. Kalau tadi itu pabrik kecil gitu ya. Nah, ini pabrik besar, pabrik ekspor gitu. Simpelnya pabrik ekspor. Di dalamnya ngapain? Sama aja, modifikasi pasca translasi dan semacamnya. Ada chaperone di dalamnya buat tepuk. Habis itu diapain? Habis itu diekspor, dipindah lagi. Kemana? Ke bagian eksim, ekspor impor. Siapa itu? Badan Golgi. Badan Golgi itu bagian ekspor impornya. Jadi ketika proteinnya udah ditranslasi,
udah masuk di dalam rongganya si retikulum endoplasma, dipindah pakai vesikel tuh, ditransport, dibawa ke bagian ekspor impor gitu, ke bagian eksim sama badan Golgi, diterima diapain ya, itu tadi ada glikosilasi, glikogula silasi, penambahan gula. Berarti apa? Berarti nanti dia jadi glikoprotein. Kalau ditambahan lipid ya berarti jadi lipoprotein. Tapi intinya dia dimodifikasi lebih lanjut di badan Golgi setelah jadi protein yang udah sempurna gitu ya, udah istilahnya udah sama packaging gitu, udah pakai packaging bla bla bla, baru dia diekspor sama si badan Golgi pakai vesikel, diantarin tuh sama vesikel keluar, diekspresikan atau diantarin ke organel, misalnya kemana, ke mitokondria gitu. Jadi itu secara keseluruhan mengenai ekspresi protein. Ekspresi gen ya, ujung-ujungnya jadi protein. Nah, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditaruh di komen gitu ya. Jadi itu sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later di video selanjutnya. Bye bye.